oleh teman-teman kita. Selasa dan Jumat briefing forecaster dikomandoi. Intinya diadakan selama 2 hari, yaitu tanggal 29 dan 30 Maret 2023. Yang tujuannya nanti untuk menciptakan layanan informasi cuaca yang berkualitas, khususnya di stasiun metro. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kegiatan bimbingan teknis perakiraan cuaca di stasiun Metro 3 Marmalamo secara resmi saya akan dan Bapak Ibu Mas-mas, terdapat tantangan untuk mencapai itu semua ya Bapak Ibu ya. Jalan Timur dan Bali serta peremajaan radar cuaca. Kemudian terdapat pengadaan mobil cuaca bergerak ini sebanyak 3 unit, yaitu peningkatan kerapatan jaringan observasi, pemenuhan kelengkapan sistem peringatan dini untuk operasional harian, alat yang punya isi alat konvensional, kemudian ini jam 3 ya, jadi jam 3 sore 15 di sana itu akan mencirikan bahwa ada warm convection. Kalau ada adveksi hangat itu berarti udara di sekitar kita akan menghangat dan itu otomatis akan terjadinya konveksi yang itu mencirikan kondisi labil gitu ya, seperti itu. Namun saya juga kurang nggak tahu ya, kalau teman-teman mungkin pengalaman untuk di penerbangan ataupun ripin biasanya sama ya. Yang paling terkenal ini ya El Nino, terus ENSO, El Nino La Nina Southern Oscillation di sini yang dibilang itu adalah indeks itu adalah nilai SST-nya gitu ya. Nanti ada SOI, kalau SOI kan dari tekanan ya. Nah kalau SO ini dari SST atau indeks. Jadi secara normalnya berdasarkan sirkulasi Walker ini yang tengah ini ya teman-teman, yang tengah ini anginnya seperti ini harusnya gitu ya. Jadi dipastikan oleh ini ya. Ini juga pakai indeks SST gitu ya, di Samudra Hindia bagian timur dan barat. Nah, kalau dia itu secara normalnya harusnya seperti ini, sama kayak tadi ya pasangan. Mungkin di sini yang ingin saya highlight adalah dampaknya ya teman-teman. Jadi sirkulasi siklon tropis ini selain dampak hujannya, dia ada juga dampak keringnya gitu. Nah ini mungkin nanti kita bisa berdiskusi ya teman-teman di sini. Misalnya kalau ada siklonik di siklon tropis di utara ini, kira-kira ada pernah merasakan dampak kering nggak? Atau hanya dampak basahnya saja gitu ya sebenarnya? Untuk KI, LI dan SI itu kan kalau di NWP itu kan di model kan ada itu spasialnya, nilai-nilainya itu merah-merah itu. Nah itu berlaku saat itu atau potensi nantinya ke depannya untuk 3 jam berikutnya gitu ya. Kalau yang modelnya 12 jam berarti untuk 12 jam berikutnya seperti itu. Nah yang menjustifikasi itu kan ketersediaannya gitu ya. Nah yang menjustifikasi kira-kira akan bagaimana sih gitu di 12 jam ke depan itu adalah protestornya. belum keluar berarti akhirnya ya. Iya kan. Ini kan kolom offshore jadi pada umumnya memang lebih menggunakan effect dan warp. Saya sendiri, saya pribadi biasanya jarang lebih dari 3 model gitu, kalau biasa juga cukup juga. Produk infografis untuk edukasi, jadi ada pengetahuan tentang angin kencang, terus siklon tropis gitu, dan ada juga kayak puting beliung, itu juga ada infografisnya. Biasanya kita juga hardcopy ada juga tersedia di toko sebagai user. Tapi untuk mengenerate dan lain-lainnya tetap koordinator. Jadi sebenarnya lebih memudahkan ya, karena nggak perlu kirim Excel dan karena bagaimanapun koordinator itu masih punya kewajiban mensupervisi tadi, supervisi.
apa tektokannya gitu ya, istilahnya gimana. Jadi tetap komputer NDF. terintegrasi secara nasional, sistem desain dan juga sistem desain informasi cuaca dan untuk mendiseminasi produk-produk informasi cuaca. Dan juga pembuatan praktisi di Selamat Galawan. Yaitu karena verifikasi modelan WP ini juga menjadi apa ya, semacam